Halo semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Oke, akhirnya saya kembali nih mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan ulasan teknikal ataupun memberikan rekomendasi trading untuk teman-teman semua, ya. Dikarenakan penutupan ISG pada Jumat ini sangat bagus sekali ya. Jadi sudah sempat melewati level 6.700 ya. Ini menandakan bahwa memang minat buyer sedang tinggi di market saham khususnya seperti itu. Ya, meskipun memang selama 2-3 bulan terakhir ini memang cukup sulit ya, khususnya untuk kita melakukan trading, apalagi memang kita seorang trend trader, itu selama 2-3 bulan terakhir ini market mengalami sideways nih, kurang lebih dari bulan November sampai dengan bulan Januari akhir ini, itu masih mengalami sideways. Namun syukurnya pada penutupan Jumat ini kembali mengalami spike up, ya setelah sebelumnya bolak-balik terus-menerus mengalami kenaikan dan penurunan, jadi cukup menyakitkan sih untuk beberapa trader ya. Termasuk saya juga ya mengalami loss juga dalam trading saya. Jadi kita harapkan semoga dengan adanya sinyal rebound ini dari ISG, kita harapkan dapat segera melewati area resist kotak biru ini seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa melewati area resist kotak biru ini dan melewati all time high-nya di level 6754 seperti itu. Dan kalau itu terjadi seharusnya akan diikuti dengan pergerakan naik daripada hampir semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya, tentu kita harapkan segera skenario positif ini bisa segera terjadi. Ya, kita doakan bersama ini bisa segera terkonfirmasi. Oke, sebelum saya mulai dengan ulasan sahamnya, izinkan saya untuk menginformasikan sebagai berikut bahwa saya juga memiliki free channel Telegram ya teman-teman. Jadi di free channel Telegram tersebut teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk link join channel tersebut sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, kita mulai saja langsung dengan saham pertama, yaitu saham Telkom. Nah, mostly dari screening saya ya teman-teman semua, ini banyakkan big cap sih ya. Jadi memang sebuah fenomena yang cukup menarik sekali di awal Januari ini saham-saham second-hander justru mengalami tekanan yang cukup kuat ya. Sedangkan saham-saham big caps itu justru mendapatkan akumulasi daripada buyers, khususnya adalah investor asing. Oke, sekarang kita perhatikan seperti apa. Nah, chart daripada Telkom sangat bagus sekali ya. Sebelumnya sudah mengalami konsolidasi, kemudian breakout di bulan November ya. Kemudian sekarang mengalami konsolidasi kembali dan juga kembali mengalami breakout di awal Januari. Dan sekarang setelah berhasil mempertahankan kenaikannya di atas area resistennya, ini kembali membuka peluang kenaikan lanjutan ya. Jelas ini sangat menarik sekali ya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD ini bergerak up seperti itu ya. Dan juga dari net foreign buy ini juga mengalami akumulasi daripada investor asing. Jadi memang ini jelas menunjukkan bahwa minat buyers itu cukup besar di saham Telkom sehingga berpotensi mengangkat harga saham ini ke depannya. Nah, strategi entry seperti apa? Teman-teman bisa antri di level kurang lebih 4.250 sampai dengan 4.280 ya, dengan stop loss di level 4.170. Dengan target price kita masih tempatkan di area resist kotak biru ini ya, itu kurang lebih di level 4.490 seperti itu. Jadi untuk entry daripada Telkom di harga saat ini cukup low ya, risikonya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan ini resist kotak biru yang saya gambarkan ini teman-teman ya, ini merupakan sebuah level high yang cukup krusial untuk dilewati ya. Jika nanti mampu dilewati oleh Telkom, maka seharusnya cerita Telkom akan semakin bagus lagi ke depannya ya, karena jelas sahamnya sudah mengalami fase uptrend. Jadi yang kita harapkan tinggal bagaimana Telkom nanti mengalami rally seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke saham kedua, yaitu saham TINS dari sektor logam timah ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD ya, segera bergerak naik ya dengan momentum yang mengalami penguatan. Secara overall selama 1 bulan terakhir juga investor asing terus melakukan akumulasi di saham ini ya, volume juga cukup bagus ya. Nah, dan kita perhatikan di sini secara teknikal ini sudah berhasil keluar dari minor downtrend lainnya seperti itu, dan kemudian juga berhasil melanjutkan kenaikannya dengan break area resist kotak kuning. Nah, meskipun begitu perlu saya tekankan bahwa ini belum saatnya entry untuk TINS ya. Jadi kita harus sabar menunggu terjadinya pullback di saham TINS seperti itu bisa coba antri di area sekitar 1450 sampai dengan 1470 ya, dengan stop lossnya di level 1400 ya. Kita tempatkan stop loss tidak jauh-jauh dari harga entry-nya ya, dimana ini untuk TP daripada TINS ini kurang lebih di level resist kotak biru yang saya gambarkan ini ya, itu di level 1540. Jadi untuk resiko entry TINS pada harga yang saya sebutkan itu resikonya adalah rendah seperti itu ya. Ini cukup menarik jika nanti misalkan TINS berhasil bertahan kurang lebih di level 1450, maka seharusnya dia bisa bergerak swing up dengan cepat ke level resist kotak biru ini teman-teman semua ya. Dan kalau ini bisa terus dipertahankan, maka bukan tidak mungkin
Tins akan mampu melewati resisten berwarna orange yang saya gambarkan ini dan mengalami fase uptrendnya. Nah, itu yang kita harapkan ya. Jadi memang di sini kita sifatnya masih spekulatif buy dengan membeli Tins ketika dia mengalami pullback. Seperti itu. Tapi overall ini sahamnya sudah mulai mengalami pergerakan yang positif. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke saham ketiga, yaitu saham Temas. Ya, saham Temas jelas sangat menarik ya teman-teman semua. Kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD-nya, ini sebelumnya sedang bergerak menurun, namun sekarang sudah mulai berbalik arah ya, mengalami kenaikan seperti itu. Jadi menunjukkan adanya perlawanan buyers, ditunjukkan juga dengan peningkatan volume serta adanya peningkatan akumulasi daripada foreign buy seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari sisi indikator price action-nya, ini dia berhasil bertahan nih ya di area support kotak kuning yang saya gambarkan ini seperti itu. Dan dengan kenaikan yang barusan terjadi, ini seharusnya maka peluang untuk melanjutkan kenaikannya ini kembali terbuka untuk saham Temas. Nah, jadi strategi entry bagaimana? Kalau kita perhatikan ini dia sudah berhasil ya break resist minor. Jadi nantinya teman-teman bisa antri buy di level 1250 ya dengan stop loss di level 1165. Dengan target price kita tempatkan masih di sekitar area high-nya di sini di level 1460 dan untuk risiko entry pada timah saat ini itu cukup moderat ya, sekitar 6,8%, jadi masih menarik sekali. Seharusnya saham ini kalau mampu bertahan di atas area support kotak kuning ini, maka saya cukup yakin sih dia akan bisa kembali melanjutkan kenaikannya ya, kembali memasuki fase rally uptrendnya seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke saham keempat, yaitu saham film. Kurang lebih ada 12 saham ya teman-teman semua yang akan saya ulas dan saya berikan referensi teknikalnya pada kesempatan kali ini. Ya silahkan dipilih, perhatikan. Jika ada yang saya sebutkan sebagai risiko high maka harus diperhatikan. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Jadi contoh di saham film ini merupakan salah satu saham yang volatilitasnya cukup tinggi ya, sehingga risiko entry-nya sangat besar teman-teman semua ya. Jadi harap diperhatikan. Ini hanya untuk teman-teman yang memang memiliki risk profile tinggi dan siap mengambil risiko untuk mengalami loss seperti itu ya. Namun jika analisa saya benar, maka seharusnya film ini bisa bergerak naik lebih lanjut seperti itu. Ya, kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD, ini sudah hampir mengalami golden cross ya, namun belum terlalu mutlak. Jadi kita masih menunggu lagi kesempatan berikutnya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari sisi indikator volume mengalami kenaikan, meskipun ada yang net sell dari asing seperti itu ya. Jadi kelihatan memang di sini dia sempat mencoba ya melewati all time high dan berhasil. Namun kembali mengalami down, kembali mengalami profit taking dari para seller sehingga akhirnya ditutup di level 930. Namun ini bukan berarti akan menutup peluang kenaikan selanjutnya daripada saham film ya. Kemungkinan besar mungkin sahamnya masih akan mengalami sideways terlebih dahulu ya, sebentar mungkin dalam waktu 1-2 hari ke depan. Namun seharusnya masih akan membuka peluang kenaikan berikutnya kalau menurut view saya seperti itu ya. Jadi strateginya seperti apa? Teman-teman bisa antri di area sekitar 890 sampai dengan 920 ya, dengan stop loss di level 790, dengan target price di level 1065 seperti itu. Namun saya remind sekali lagi bahwa ini saham memiliki volatilitas yang tinggi sehingga risikonya cukup besar ya, saya hitung itu masih di atas 11% seperti itu ya. Silahkan dipertimbangkan hanya untuk teman-teman yang memiliki risk profile tinggi. Oke, saham kelima yang akan saya ulas adalah saham Adaro dari sektor coal mining. Oke, saham Adaro menarik ya. Kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD, meskipun masih bergerak menurun, ini memang menunjukkan bahwa memang masih ada kemungkinan atau potensi mengalami sideways minor, tapi mungkin hanya dalam waktu 1-2 hari ke depan seperti itu kita sudah akan bisa melihat pergerakan yang lebih kuat daripada saham Adaro ya. Menariknya dalam kurang lebih 1 minggu terakhir juga asing terus melakukan akumulasi di saham ini ya, kita bisa perhatikan. Kemudian juga dari sisi price action-nya ini sudah terlihat sangat kuat sekali ya, meskipun mengalami tekanan berhari-hari namun kembali dilawan atau diikuti dengan perlawanan buyers ya, dengan ada akumulasi di harga kurang lebih di sekitar level 2200 ini ya, akhirnya menyebabkan harga saham Adaro kembali mengalami kenaikan. Sehingga jika kita bicara peluang teknikal, maka tentunya adalah peluangnya bergerak naik seperti itu teman-teman ya. Jadi meskipun dia ada pola konsolidasi dalam waktu 1-2 hari ke depan, namun kemungkinan peluangnya untuk naik itu lebih tinggi seperti itu. Jadi strategi entry seperti apa? Maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk antri di sekitar level 2270 sampai dengan 2300 dengan stop loss di level 2160 ya, dengan target price di level 2460 ya, kurang lebih di daerah high-nya di sini, di sekitar high-nya Adaro. Jadi kurang lebih di sekitar high-nya Adaro di pada tahun 2022 ini seperti itu ya. Dan risiko entry Adaro pada harga saat ini cukup menarik ya, hanya moderat saja sekitar 6%. Jadi ini layak untuk dipertimbangkan. Adaro merupakan salah satu model saham yang kalau misalkan dia sudah berhasil rally maka akan rally cukup kuat ya, karena sebelumnya dia sempat mengalami
sideways yang cukup panjang nih teman-teman semuanya. Perhatikan itu dari Desember 2020 itu terus-menerus mengalami sideways, turun, dan akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan tersebut ya pada September 2021. Dan kembali berhasil memecahkan kebuntuan berikutnya itu di sekitar bulan Desember 2021 seperti itu. Ya, dan akhirnya kembali mencetak year high-nya itu pada awal Januari 2022. Ya, jadi sentimen story-nya juga masih bagus sekali untuk Adaro ya. Didukung juga dengan kinerja fundamental yang kemungkinan besar nanti akan segera dirilis lagi dengan hasil yang bagus. Jadi masih kita harapkan masih memiliki banyak katalis untuk Adaro untuk bergerak mengalami kenaikan. Oke. Ya, saham berikutnya kita akan masuk ke saham Pegas. Ya, salah satu saham juga yang banyak dimiliki oleh teman-teman semua ya, seperti itu. Dan kalau saya perhatikan dari sisi teknikalnya sudah ada sedikit kabar baik ya, di mana sudah ada penembusan resistance line berwarna orange sisi bakar ini. Kalau kita perhatikan dari sisi garis MACD ini sudah mengalami golden cross ya, jadi sangat menarik sekali, artinya mengalami peningkatan momentum dengan low yang sudah tidak lebih rendah ya. Artinya memang ini sudah mengalami perlawanan buyers, mengakibatkan harga saham daripada Pegas itu sudah sulit untuk mengalami penurunan seperti itu ya. Namun memang harus diperhatikan dari sisi teknikal sebenarnya di posisi sekarang agak nanggung ya teman-teman semua ya, karena kalau dia mengalami breakout maka ada resisten kotak biru di segmen bakar ini yang siap untuk menghalangi pergerakan Pegas berikutnya ya. Oleh karena itu rekomendasi Pegas beli saat ini adalah sifatnya adalah speculative buy ya, karena kalau misalkan dia berhasil break level resist kotak kuning ini dan kemudian langsung menyentuh level resist kotak biru ini, saya perkirakan akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Namun dampaknya adalah akan sedikit tertahan saja nih pergerakan Pegas berikutnya seperti itu. Nah, jadi strategi tradingnya seperti apa? Jadi sifatnya adalah speculative buy, breakout di level 1345. Ya, jadi ketika Pegas mengalami breakout di level 1345, bisa tempatkan harga entry-nya di level 1350 atau 1355 ya. Dengan stop loss itu di level 1250 dengan target price di level 1400. Dan untuk risk entry Pegas pada harga saat ini itu moderat ya, jadi bisa dipertimbangkan untuk teman-teman semua. Seharusnya bicara kinerja fundamental, saya cukup yakin sih Pegas harusnya juga salah satu saham yang bisa outperform di tahun 2022, karena 2021 juga sudah cukup baik. Jadi seharusnya mereka tinggal melanjutkan ceritanya saja. Tapi memang secara teknikal, secara market itu sedang mengalami tekanan ya. Namun kabar baiknya di video ini saya buat sudah mulai mengalami perlawanan buyers yang membuat saham ini kembali berpeluang untuk mengalami atau memasuki fase uptrendnya seperti itu. Oke. Berikutnya kita masuk ke saham yang lain, yaitu saham MPMX dari sektor otomotif ya, seperti itu. Nah, ini juga salah satu saham yang masuk dalam screening saya ya, kelihatan di sini ya. Ini MACD sudah mulai bergerak mendatar, artinya proses konsolidasi turunnya sudah mulai berakhir, dikonfirmasikan dengan adanya foreign buy dan juga dikonfirmasikan dengan adanya kemampuan daripada MPMX untuk bertahan ya di atas level resist kotak kuning yang saya gambarkan ini teman-teman semua ya. Jadi bagi saya cukup simpel sih untuk menyimpulkan bahwa MPMX ini memiliki peluang untuk mengalami kenaikan berikutnya jika dia berhasil kembali mengalami breakout. Jadi strateginya sederhana ya, tinggal nanti misalkan ketika MPMX mengalami breakout di level 1080, teman-teman bisa beli di level 1085 atau 1090 dengan stop loss di level 995 dengan target price di level 1250. Namun yang perlu diperhatikan adalah untuk risiko entry saat ini pada harga MPMX adalah di level risiko yang tinggi ya. Yaitu kurang lebih di level 8% lebih. Jadi harus diperhatikan ini. Risikonya cukup tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki risk profile rendah, maka sebaiknya avoid saja. Namun kalau misalkan cukup berani atau mengambil risiko, maka bisa diperhatikan atau bisa dipertimbangkan nih untuk entry saham MPMX karena rewardnya akan cukup menarik. Karena kalau misalkan data ini benar, maka nih kemungkinan besar bisa mengalami spike up nih. Seperti kejadian di Desember 2021 sampai dengan awal Januari 2022 seperti itu. Jadi ini bisa kembali mengalami spike up yang cukup lebar. Jadi harusnya ini memang memberikan risk dan reward yang menarik ya untuk kita pertimbangkan seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke saham big caps lainnya yaitu BBNI. Seperti yang saya mention di awal ya, jadi cukup banyak saham big caps yang masuk dalam screening saya saat ini. Ya, kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD ini bergerak naik ya, bergerak naik menguat. Jadi sangat bagus sekali momentumnya. Diikuti juga dengan foreign buy yang cukup bagus ya. Dan kalau kita perhatikan ini saat ini BBNI ya sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang masif sekali dari bulan September 2021 itu sampai dengan Oktober 2021 ya, kemudian membentuk pola konsolidasi flag dan akhirnya berhasil terkonfirmasi keluar. Jadi secara teknikal ini jelas BBNI akan kembali melanjutkan kenaikannya teman-teman semua ya. Jadi strateginya seperti apa? Dan kalau kita perhatikan peluangnya, jadi kita bisa melakukan entry buy itu kurang lebih di level 7100 sampai dengan 7150.
ya, dengan stop loss di level 6.875 dengan target price di level 7.550. Dan untuk entry BBNI pada harga saat ini itu risikonya adalah rendah seperti itu. Di mana kunci pergerakan BBNI adalah dia harus mampu melewati area sis kotak biru ini teman-teman semuanya. Ini kurang lebih itu di level 7.275. Jadi kalau misalnya dia berhasil dilewati, maka saya cukup yakin ke depannya BBNI akan kembali bergerak masif seperti itu ya. Jadi BBNI adalah salah satu saham big caps yang kami jagokan ya untuk bisa outperform pada tahun 2022 ini, baik dari sisi kinerja fundamental maupun dari sisi kinerja harga sahamnya seperti itu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke saham yang lain, yaitu saham SRTG. Ya, saham SRTG ini kita perhatikan ya, dari sisi indikator MACD sudah bergerak naik, kemudian volume juga mengalami peningkatan, dan kalau kita perhatikan nih saat ini sedang mengalami konsolidasi kembali ya. Jadi posisinya menarik ya, seperti yang terjadi di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021 ini kembali mengalami breakout di sini kan. Nah, di sini dia juga akan sepertinya membentuk kembali pola yang sama ya. Jadi kita perhatikan dia kembali membentuk pola yang sama meskipun sempat terjadi namanya whipsaw ataupun pergerakan ekstrim di luar daripada pola ya. Namun kembali berhasil dilawan oleh buyer sehingga mengakibatkan low daripada support yang saya gambarkan ini tidak tertembus seperti itu ya. Jadi ini membuka kembali peluang daripada SRTG untuk mengalami kenaikan. Nah, jadi strateginya seperti apa? Strateginya teman-teman bisa antri buy itu di level 2830 sampai dengan 2850 dengan stop loss di level 2720 dengan target price di level 3110. Dan untuk resiko entry harga SRTG pada harga saham saat ini cukup menarik ya, karena risikonya adalah rendah. Dan kalau kita perhatikan, kalau ternyata teori teknikal ini benar, maka dia bisa mengalami kembali penembusan dan kembali mengalami rally ini. Seperti yang terjadi pada kejadian di bulan Desember 2021. Ya, ini cukup lumayan ya. Dari 2200 itu bisa naik sampai dengan 2800. Jadi kurang lebih kenaikannya bisa sampai 25-30% seperti itu ya. Jadi cukup menarik sih. Kalau ternyata nanti dia berhasil kembali mengalami konfirmasi untuk mengalami kenaikan seperti itu. Ya, oke. Berikutnya kita masuk ke saham bank lagi, namun kali ini adalah saham bank kecil, yaitu BBHI, ya, saham bank yang juga masuk dalam kategori bank dalam tanda kutip adalah bank digital seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari sisi kinerja MACD ini sudah bergerak menurun, namun sudah mulai bergerak mendatar, artinya sudah mulai adanya perubahan momentum di saham ini ya. Nah, menariknya adalah saham ini mengalami foreign buy yang cukup besar sekali. Jadi asing sepertinya tertarik nih pada saham ini. Ya, dikonfirmasi juga dengan kenaikan volume transaksi sehingga menunjukkan bahwa minat pelaku pasar juga cukup tinggi di saham BBHI. Ya, namun secara teknikal perlu saya tekankan, ya, pada posisi entry saat ini saya hitung ini risiko entry pada BBHI itu lebih dari 12% teman-teman semua ya. Jadi sangat-sangat tinggi sekali. Jadi harap diperhatikan ini hanya untuk teman-teman yang memiliki risk profile tinggi ya, hanya untuk risk taker saja. Jadi strategi entry seperti apa? Nanti teman-teman bisa beli ketika BBHI breakout level 6225 ya. Dia tempatkan di level 6250 sebagai level entry-nya seperti itu dengan stop loss di level 5450 dengan target price di level 8050 seperti itu. Jadi antara risk dan reward-nya ini memang cukup sebanding ya. Jadi kalau misalkan ini benar mengalami breakout, maka kalau kita lihat pergerakan historinya ini bisa naik lebih dari 15%, bahkan bisa sampai 20%. Jadi memang harap dipertimbangkan baik-baik ya, karena risiko loss juga cukup besar nih untuk saham BBHI seperti itu. Dan kalau misalkan nanti BBHI ini berhasil nih teman-teman ya, terus mendekati upper resistance line-nya ini ya, maka kemungkinan besar dia juga akan bisa membuka fase rally barunya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kalau misalkan ini benar, maka seharusnya BBHI akan kembali mengalami fase rally yang cukup panjang seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam saham yang ke-11 yaitu Inco. Ya, Inco mendapatkan sentimen positif ya dari kenaikan harga nikel ya teman-teman semua. Jadi ternyata sahamnya juga sudah mulai mengalami apresiasi seperti itu. Kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD ini sedang bergerak naik dengan momentum yang mengalami penguatan, diikuti dengan foreign buy, diikuti juga dengan peningkatan volume. Jadi memang ini menunjukkan bahwa buyer sangat kuat minatnya di saham Inco seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan secara teknikal, kalau saya zoom out ya, saya panjangkan time frame-nya, ini sudah kelihatan nih bahwa Inco sudah berhasil keluar nih dari major resistance line-nya. Sehingga ini sangat menarik sekali sih untuk kita perhatikan pergerakan Inco berikutnya ya seperti apa. Jadi strateginya sebenarnya mudah saja ya. Kita hanya berharap adanya konsolidasi minor di saham Inco ini ya. Itu mungkin dalam waktu 1-2 hari ke depan di perdagangan minggu depan. Itu nanti teman-teman bisa entry itu kurang lebih di level 4.950 sampai dengan di level 5.000 dengan stop loss itu di level 4.760 seperti itu.
Dengan target price masih saya tempatkan sedikit di RSI kotak biru ini ya, itu di level 5.200 seperti itu. Dan risk entry pada Inco saat ini itu masih rendah teman-teman semua ya, jadi sangat menarik sekali. Jadi memang area RSI kotak biru yang saya gambarkan ini ya teman-teman, ini merupakan RSI kunci bagi pergerakan Inco selanjutnya ya. Jadi kalau misalkan nanti Inco berhasil melewati RSI ini, maka saya cukup yakin Inco akan mengalami fase rally yang kuat. Namun kalau misalkan belum berhasil, maka resikonya adalah dia kembali mengalami sideways. Nah, di situ baru kita perhatikan nih, depannya Inco akan seperti apa. Namun bicara peluang secara teknikal, ini dia mengalami konsolidasi sedikit, namun dia akan kembali breakout seperti itu. Ya, jadi kalau secara teknikal, saya bisa katakan seperti itu. Jadi makanya saya masukkan Inco ke dalam watchlist kita pada video rekomendasi kali ini. Oke, seperti itu ya, demikian. Oke, sekarang kita masuk ke dalam saham terakhir dalam video ulasan saya kali ini, yaitu saham kuda hitam saya, yaitu WiFi. Ya, jadi ini merupakan salah satu saham yang saya jagokan untuk bisa outperform dari sisi teknikal ya di tahun 2022. Dan merupakan salah satu saham yang sudah saya mention juga di channel Telegram ya. Jadi bagi teman-teman yang follow channel Telegram sudah saya berikan rekomendasinya secara gratis seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD, ini bergerak momentum naik yang cukup kuat sekali ya. Diikuti juga peningkatan volume meskipun masih tipis sekali. Jadi memang ini masih perlu waktu sih ya, masih perlu waktu sedikit bagi WiFi jika memang akhirnya mengkonfirmasi teori teknikalnya, maka seharusnya saham ini di perdagangan minggu depan akan sedikit mengalami koreksi dulu ya. Itu mengalami koreksi dulu, baru kemudian dia mengalami breakout kembali. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal, ini RSI kotak biru yang saya gambarkan ini merupakan RSI kunci nih bagi pergerakan WiFi ya teman-teman semua ya. Jadi ini adalah salah satu saham yang kalau misalkan nanti berhasil keluar dari perangkap downtrendnya dan berhasil membentuk higher high, maka seharusnya saham ini bisa bergerak uptrend dengan sangat kuat seperti itu. Jadi strategi seperti apa? Kita harapkan adanya sedikit koreksi minor ya. Jadi nantinya teman-teman bisa antri di level 580 sampai 590 dengan stop loss di level 535 dengan target price di level 646 ya. Jadi masih saya pakai area resist kotak biru ini sebagai target price untuk teman-teman semua. Namun yang perlu diperhatikan adalah risiko entry WiFi pada harga saat ini itu cukup tinggi ya, di level 9,3% jadi saya hitung. Jadi sekali lagi ini adalah untuk teman-teman yang memiliki risk profile tinggi. Ya memang secara umum saham-saham memang volatilitasnya tinggi itu juga memberikan reward yang tinggi. Jadi memang harus diperhatikan dan diatur money manajemennya masing-masing. Oke, demikian 12 saham yang saya ulas pada video rekomendasi dan ulasan teknikal kali ini. Silahkan tonton kembali ulasannya dari awal hingga akhir jika ada yang dirasa kurang jelas ya. Dan jangan lupa juga sampaikan komennya ya di kolom komentar video. Ada yang ingin bertanya saham lain silakan, atau juga ada yang ingin bertanya tentang analisa saham-sahamnya juga silakan seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga share video ini ke rekan-rekan yang lain agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya dan channel ini bisa terus berkembang untuk memberikan konten-konten menarik bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih atas waktunya dan see you in the next video.